Kalau Tuhan hadir di dalam pikiran kita, itulah yang terindah. Kalau Tuhan hadir di dalam perkataan kita, itulah yang terpenting. Kalau Tuhan hadir di dalam keputusan kita, itulah yang menyelamatkan. Kalau Tuhan bergerak bersama-sama dengan kita, itulah yang menjadi tujuan daripada hidup kita. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, mari doa kami, Anda terus diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalam rencana Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan menyampaikan satu pembahasan yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 27 sampai dengan 31. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ya, pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana pengaruh Firaun terhadap bangsa Israel, atau pengaruh Mesir terhadap bangsa Israel. Saya ingin sampaikan beberapa pendahuluan bahwa Perjanjian Lama itu adalah merupakan bayangan dan Perjanjian Baru itu adalah hakikatnya. Jadi kenapa ada Perjanjian Lama? Dengan tujuan daripada Tuhan agar bangsa Israel ataupun juga umat Kristiani di kemudian hari bisa mengerti, memahami dengan jelas bahwa apa yang tertulis, apa yang terjadi di Perjanjian Lama itu adalah merupakan sesuatu yang akurat, karena di Perjanjian Baru itu merupakan peneguhan atau hakikatnya, atau Perjanjian Baru itu merupakan realitas. Ya, seperti beberapa bagian firman Tuhan dikatakan bahwa tanah Kanaan, ya, tanah Kanaan itu di Perjanjian Lama itu ada di Israel saat ini, tetapi hakikatnya atau peneguhannya itu adalah tanah Kanaan yang baru. Seperti juga dikatakan Yerusalem, ya, Yerusalem itu bayangannya itu saat ini ada di Israel, tetapi hakikatnya adalah Yerusalem yang baru. Jadi Tuhan itu memberikan bayangan dulu supaya manusia itu tidak kaget pada saat hakikatnya atau realitasnya itu dinyatakan. Itu merupakan sesuatu yang utuh, yang manusia diarahkan untuk tidak bisa berdalil bahwa dari Perjanjian Lama atau bayangannya atau kisi-kisinya atau cluenya itu Tuhan sudah kasih tahu duluan. Ya, seperti Ishak. Kenapa Ishak harus disembelih? Ya, itu bicara pengorbanan, bicara anak domba yang disembelih, yang dipersembahkan, dikorbankan, dia menderita. Itu Ishak itu adalah bayangan, ya. Jadi itu bukan hanya sekedar bicara tentang korban, atau bukan hanya bicara sekedar persembahan, tetapi lebih esensinya itu bicara daripada bagaimana nanti Kristus datang dan dia akan disembelih di atas kayu salib. Dia dikatakan anak domba Allah. Jadi Ishak itu merupakan bayangan, dan pada saat Kristus datang, itulah hakikat yang sesungguhnya, itulah realitasnya. Jadi semua itu adalah satu kesatuan yang Tuhan hadirkan, baik dari bayangan maupun peneguhannya itu untuk membuat manusia itu menjadi sempurna di dalam pemahaman
dan tidak ada kebingungan dan bertanya-tanya apakah kebenaran ini adalah sesuatu yang sudah berubah, atau kebenaran ini hanya merupakan rekayasa manusia, atau kebenaran ini hanya sesuatu yang bersifat sejarah yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh tertentu. Tidak, tetapi itu adalah sebuah fondasi kehidupan, sebuah alur kehidupan yang Tuhan hadirkan dan Tuhan ingin bangun di dalam hidup manusia, agar manusia yang selama ini berjalan di dalam rel yang salah, kemudian dengan melihat dari bayangan, terus kemudian masuk ke perjanjian baru dan melihat hakikatnya, di situ benar-benar manusia itu terus berada di dalam jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan ini sebagai pendahuluan agar kita mengerti bahwa apa yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 27 dan 31 itu juga merupakan bayangan, dan ini adalah sesuatu pesan Tuhan yang sangat penting yang Tuhan mau untuk kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena dari cerita ini, dari apa yang pernah terjadi antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir, dan bagaimana Firaun yang sebagai otoritas tertinggi pada waktu itu melakukan begitu banyak manuver, itu adalah merupakan satu realitas untuk orang Kristen atau manusia di akhir zaman ini. Nah, kita lihat di situ bahwa bagaimana bangsa Israel pada waktu itu mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan, karena bangsa Israel mengalami perbudakan yang hebat. Dan apa yang terjadi? Harun dan Musa dipanggil oleh Tuhan. Pertama Tuhan berbicara kepada Musa, dan kemudian Tuhan datang kepada Harun dan menyampaikan poin-poin yang sangat penting, karena di sini adalah sesuatu yang Tuhan ingin hadirkan di dalam kehidupan bangsa Israel, dan Tuhan ingin nyatakan kepada Mesir dan Firaun pada waktu itu. Hal yang pertama, kalau kita perhatikan di situ, Tuhan ingin menyelamatkan umatnya, ya. Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Dan yang kedua, kalau saya perhatikan di situ, bahwa Tuhan tidak tahan melihat penderitaan manusia atau khususnya umatnya pada waktu itu. Ya, karena Tuhan ingin menyelamatkan, dasarnya itu karena Tuhan tidak tahan. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Dan yang ketiga, saya perhatikan di situ bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya, atau Tuhan sangat mengasihi manusia. Ya, kalau kita perhatikan kenapa Tuhan ingin menyelamatkan umatnya, artinya umatnya ini dalam keadaan bahaya. Umatnya ada di dalam satu kondisi yang terancam. Jadi artinya mereka hampir dikata mereka tidak punya keselamatan. Setiap mereka bergerak, di situ ada begitu banyak bahaya yang mereka jumpai. Dan itulah yang membuat Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Artinya sudah tidak ada keselamatan di dalam mereka. Nah, kita perhatikan baik-baik, dan Tuhan ingin menyelamatkan karena melihat penderitaan yang begitu hebat. Dan itu tertulis di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 8. Kita akan dengarkan firman-Nya. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Iya.
Kita perhatikan di situ bahwa Tuhan berkata bahwa Dia telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana pengerah-pengerah, artinya bagaimana kuasa-kuasa yang ada di Mesir begitu menekan dan begitu menyiksa keberadaan daripada bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan pada waktu itu, sehingga Tuhan mengambil satu keputusan ingin menyelamatkan mereka. Ya. Dan itu juga tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 5, bagaimana Tuhan kembali berkata bahwa Dia sangat memperhatikan kesengsaraan yang terjadi pada bangsa Israel. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu kukatakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Iya, Tuhan berkata, aku akan membebaskan kamu dengan tangan yang teracung. Aku telah memperhatikan erang atau teriakan atau sebuah kondisi ratapan yang sangat menyedihkan, memilukan, sehingga membuat Tuhan benar-benar tidak tahan melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan terus dari perjanjian baru, dari gereja mula-mula sampai kepada kita gereja di akhir zaman ini, ya, itu realitasnya. Jadi sesuatu yang sangat berkaitan. Jadi Tuhan berikan gambaran dulu, Tuhan berikan polanya dulu, patronnya dulu, clue-nya Tuhan berikan dulu, supaya nanti pada waktu terjadi di akhir zaman atau di gereja perjanjian baru, kegenapannya, realitasnya, itu manusia benar-benar bisa diarahkan dengan mudah. Sekalipun juga kadang-kadang tidak mudah, bahkan cukup sulit juga untuk memberikan pengertian kepada umat Tuhan. Tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan akan terus berusaha bagaimana caranya supaya pengertian yang tertulis di dalam perjanjian lama dan apa yang terjadi, apa yang pernah terjadi antara Israel dan Mesir, dan bagaimana kekuatan Firaun yang coba manuver pada waktu itu dan melakukan segala macam langkah-langkah sehingga pada waktu itu sangat-sangat memperberat keberadaan bangsa Israel. Yang menarik kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan telah turun tangan dengan tangan yang teracung, dengan siap dengan hukuman-hukuman yang berat untuk dinyatakan, untuk dilepaskan kepada bangsa Firaun, kepada bangsa Mesir. Tetapi yang kita perlu perhatikan baik-baik, apakah bangsa Mesir atau Firaun sebagai penguasa pada waktu itu lantas mendengar itu terus kemudian dia mau melepaskan bangsa Israel? Itu kalau kita pelajari firman Tuhan dan kita akan lihat pada malam hari ini, itu ternyata tidak, ya. Sama sekali bangsa Mesir atau Firaun pada waktu itu tidak ingin melepaskan. Tidak ada satu persen pun keinginan dari Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Ya, bahkan 0,001 pun juga tidak ada, karena bangsa Mesir atau Firaun yang pada waktu itu berkuasa ingin sekali menghancurkan atau menyiksa, bahkan membunuh bangsa Israel. Bahkan kita perhatikan di zaman waktu Musa lahir, di situ dikatakan bahwa bayi-bayi orang Ibrani atau orang Israel yang lahir pada waktu itu mereka harus dibunuh, mereka harus dimatikan, karena kalau tidak dimatikan, bangsa Mesir atau Firaun akan merasa bangsa Israel akan bertumbuh dengan begitu cepat, dan ini membahayakan posisi mereka. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, Musa pun harus melalui formatnya Tuhan, melalui
melalui karya Tuhan, sehingga dia pada waktu itu bisa terlepas dari niat jahat daripada Firaun atau bangsa Mesir, sehingga dia harus dihanyutkan di air pada waktu itu. Dan karena dia dihanyutkan di air, maka dia tidak ikut terbunuh pada waktu itu. Dan ini suatu kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan apa relevansinya dengan kehidupan akhir zaman? Apa korelasinya dengan kehidupan orang Kristen? Dengan kehidupan Kristen perjanjian baru, apa hubungannya? Kalau ini ditulis bukan hanya sekedar ditulis dan menambah-nambah ketebalan Alkitab, tentu tidak itu maksud Tuhan. Ini dihadirkan bukan hanya sekedar supaya semakin banyak cerita tentang orang Kristen, bukan. Ini ditulis karena Tuhan ingin menyampaikan hal-hal penting. Karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan perjanjian baru. Bahkan sangat-sangat berhubungan dengan kehidupan Kristen di akhir zaman. Nah, hubungannya apa? Nah, hubungannya kalau kita perhatikan seperti yang saya katakan, bahwa Israel itu adalah berbicara tentang umat manusia. Israel itu adalah berbicara tentang manusia-manusia yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Dan Mesir ini adalah berbicara tentang dunia. Hakikatnya itu adalah dunia. Tapi bukan berarti Mesir yang negara Mesir itu terus kemudian kita katakan itu adalah dunia. Bukan itu maksudnya. Tapi itu memberikan pengertian bahwa Mesir itu menggambarkan dunia, ya. Dan bangsa Israel itu melambangkan umat manusia. Dan Firaun sendiri itu adalah bicara tentang kuasa kegelapan atau roh jahat. Atau bisa disebut dengan tegas bahwa Firaun itu adalah melambangkan iblis. Ya, bukan berarti Firaun itu adalah iblis. Anda jangan salah mengerti, tetapi itu merupakan bayangan bagaimana interaksi antara manusia dengan kuasa kegelapan, bagaimana interaksi antara dunia dengan manusia, ya. Jadi pada waktu itu Tuhan memerintahkan Musa karena Tuhan ingin supaya manusia ini kembali menyembah Dia. Tuhan ingin supaya umatnya pada waktu itu bangsa Israel pergi menyembah, keluar dari Mesir, keluar dari cara duniawi, keluar dari konsep-konsep kejahatan yang sudah memenuhi kehidupan dunia. Itu yang Tuhan mau, keluar. Tuhan utus Musa. Dan bukan hanya Musa, karena pada waktu itu Musa sendiri merasa bahwa dia tidak sanggup untuk melakukannya sendiri. Maka Tuhan berbicara juga kepada Harun. Dan ini kita melihat bagaimana sibuknya Tuhan, bagaimana kerja kerasnya Tuhan untuk bisa menyelamatkan manusia, ya. Tuhan memanggil Harun juga untuk bertemu dengan Musa, kemudian Tuhan berfirman kepada mereka berdua. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Mesir yang berbicara tentang dunia dan Firaun yang berbicara tentang lambang daripada kuasa kegelapan atau lambang daripada iblis itu sendiri, tidak pernah ingin melepaskan bangsa Israel. Nah, sadarkah kita, umat manusia, orang-orang percaya di akhir zaman ini, bagaimana kerasnya usaha daripada kuasa kegelapan untuk menghalangi kita untuk jangan sampai punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kuatnya kuasa-kuasa roh jahat atau kuasa setan ingin membendung, ingin menghentikan, dan ingin membuat kita terhenti agar kita tidak pergi menyembah Tuhan. Dan ini yang terjadi. Jadi bukan hanya sekedar kita menonton sebuah peristiwa bagaimana Firaun bertindak dengan begitu keras dan menahan bangsa Israel. Tapi hakikatnya itu kita melihat ini adalah Tuhan sedang berbicara kepada gereja, kepada umat Tuhan, kepada manusia di akhir zaman. Bagaimana kuatnya kuasa kegelapan ingin menahan manusia, jangan sampai manusia itu kembali dan beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai manusia itu ada di dalam kebaikan Tuhan.
Dan iblis akan berusaha keras untuk menahan itu. Iblis akan berusaha keras untuk menghentikan itu, supaya manusia jangan sampai pergi beribadah. Nah, ini kita akan pelajari dengan lebih luas pada malam hari ini, bahwa apa yang terjadi dengan bangsa Mesir, apa yang terjadi dengan bangsa Israel, apa yang dilakukan oleh Firaun, dan apa yang Tuhan lakukan baik kepada bangsa Israel, baik kepada Mesir atau Firaun, apa yang Tuhan akan lakukan buat mereka. Dan kita akan lihat kebenaran-kebenaran ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan dulu sebuah pujian yang akan memberkati kita semua. Iya, puji Tuhan, kami sampaikan bahwa program ini menyediakan layanan SMS di nomor 0852 1247 5667. Kami ulangi, 0852 1247 5667. Atau di PIN BB Anda bisa bergabung di 2979 B275. Kami ulangi, PIN BB 2979 B275. Untuk format, kami sangat berharap untuk minimal mencantumkan nama sebagai identitas untuk komunikasi kita. Jadi bagi Anda yang tidak mencantumkan nama, mohon maaf, kami tidak akan melayani. Dan juga yang perlu kami sampaikan bahwa nomor 0852 1247 5667 itu hanya diperuntukkan untuk layanan SMS. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak menelpon ke situ, karena saya melihat cukup banyak telepon yang masuk ke nomor tersebut. Ya, jadi sekali lagi kami ingatkan untuk tidak menelpon ke situ, karena itu hanya diperuntukkan untuk layanan SMS. Kalau kita tidak memperhatikan bagaimana kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, arti yang sebenarnya di dalam Alkitab, itu sesuatu yang sangat berbahaya buat kehidupan khususnya orang Kristen di akhir zaman ini. Karena kita memperhatikan dari kejadian-kejadian ini, ada begitu banyak bahaya yang menghampiri bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini hakikatnya itu adalah Israel rohani atau Israel kita saat ini, umat pilihan Tuhan. Israel jasmani itu ada di Israel, ada di Yerusalem, di tanah Kanaan, ya, ada di daerah Timur Tengah. Tetapi Israel hakikat, Israel yang sesungguhnya itu adalah anak daripada Tuhan Yesus. Yakub itu adalah bicara daripada Tuhan Yesus, karena Yakub punya anak 12. Tuhan sudah nyatakan itu bayangan di perjanjian lama, karena di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri akan mengangkat 12 rasul. Jadi semua itu ada satu korelasi yang sangat kuat, yang sangat utuh. Jadi itu tidak akan membingungkan dan tidak akan membuat perlu untuk diperdebatkan dan dipertanyakan apakah Alkitab ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang masih akurat, karena semuanya itu terjadi itu adalah satu kesatuan, ya. Kenapa Yakub itu diizinkan punya anak sampai 12? Karena Tuhan hakikatnya itu nanti Tuhan Yesus itu akan memilih 12 rasul yang adalah merupakan di perjanjian lama itu anak Yakub itu bayangannya. Nah, anak Yakub itu dari 12 ada satu orang juga yang hidupnya itu durhaka, di mana dia tidur dengan istri daripada Yakub, yaitu namanya Ruben. Dia anak yang tertua, anak sulung. Nah, kita perhatikan di 12 rasul yang dipilih Tuhan itu juga ada satu pengkhianat, ada satu juga manusia durhaka, yaitu namanya Yudas. Jadi semua itu merupakan satu kesatuan. Nah, kalau Yakub itu melahirkan Israel jasmani, tapi kalau Tuhan Yesus itu datang, dia benar-benar melahirkan Israel rohani. Kita inilah anak-anak yang dilahirkan oleh 12 rasul.
Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu perhatikan. Kalau terjadi di perjanjian lama seperti itu artinya Tuhan sementara berbicara untuk kita mengerti bahwa hakikat di dalam perjanjian baru, kita akan menemukan realitas yang sama, cuma di dalam kondisi yang berbeda. Karena dari waktu pun berbeda, dari kejadian pun juga berbeda, tetapi ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kita perhatikan di situ bagaimana kerasnya, ya, tekanan yang diberikan oleh Firaun, serangan yang dilakukan oleh Firaun, bagaimana kuatnya manuver yang hadir melalui Firaun, seorang yang bernama Firaun itu ingin membuat rencana Tuhan itu jangan sampai terpenuhi, jangan sampai bangsa Israel pergi beribadah. Tuhan katakan kepada Musa, pergi, aku ingin membebaskan bangsa Israel supaya mereka beribadah kepadaku. Tetapi kita perhatikan, apakah bangsa Mesir ini melepaskan? Apakah Firaun melepaskan? Tidak. Dan ini adalah suatu kenyataan bahwa untuk kita beribadah, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Karena reaksi Firaun, reaksi otoritas kuasa gelap itu tidak akan dengan mudah untuk membiarkan kita pergi. Makanya kalau kita orang Kristen tidak menyadari ini, kita berpikir jadi orang Kristen itu cuma sekedar datang ke gereja, dengar firman Tuhan 40 menit, paling lama 1 jam, terus kemudian nyanyi 1-2 lagu, kasih persembahan, apalagi sudah lengkap kalau kasih perpuluhan. Terus kemudian kita mengatakan sudah selesai. Oh, Anda keliru besar. Anda keliru, bos. Perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan berbicara dengan begitu jelas, begitu nyata. Bagaimana kehidupan realita waktu bangsa Israel mau keluar, mau pergi menyembah, mau pergi beribadah. Bagaimana kuatnya kuasa daripada Firaun itu menahan dan mencegah mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan sampai mengulurkan tangan. Tuhan sampai mengacungkan tangan yang kuat. Tuhan sampai menurunkan hukuman-hukuman yang berat. Karena kalau Tuhan tidak turun tangan, maka bangsa Israel tidak bisa beribadah. Kalau Tuhan tidak hadir dan menolong, maka orang Kristen pun tidak akan pernah bisa beribadah dan menyembah Tuhan. Karena terlalu kuat kuasa kegelapan akan menahan setiap orang Kristen untuk jangan bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak perhatikan ini, kita orang-orang yang tidak akan pernah bisa beribadah. Dan diperparah lagi, ada begitu banyak orang Israel pada waktu itu yang lebih senang tinggal di Mesir. Mereka lebih memilih Mesir. Mereka sering bersitegang dengan Musa dan marah-marahan. Mereka ingin membunuh Musa. Karena apa? Karena mereka berkata, ngapain Musa bawa kami keluar dari Mesir? Kami lebih suka di Mesir. Di Mesir makan daging. Di Mesir kehidupan daging kami dipenuhi. Kehidupan daging kami benar-benar kami bisa menikmati kehidupan daging di situ. Dan ini yang terjadi. Mari kita perhatikan baik-baik umat Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar hari Minggu kita absen setor muka, duduk di bangku gereja terus kemudian sudah selesai. Oh no. Kita harus perhatikan bagaimana langkah, strategi yang diluncurkan, dihadirkan, dan dilakukan oleh Firaun. Itu yang kita harus perhatikan. Dan Tuhan harus mengacungkan tangan yang kuat. Tuhan harus memberikan hukuman yang berat kepada Firaun, kepada bangsa Mesir. Dan itu 10 kali dilakukan Tuhan. Anda masih ingat 10 tulah? Apakah 10 tulah itu hanya sebuah cerita untuk mempertebal Alkitab kita supaya kelihatan keren waktu kita bawa ke gereja? Oh, kita punya buku yang agak tebal. Bukan. Itu kita harus perhatikan baik-baik. Bagaimana hukuman yang berat Tuhan paksa untuk membuat Firaun itu harus lepaskan umatnya. Harus lepaskan orang Kristen untuk bisa menyembah Tuhan.
Nah, kalau kita punya hati tidak benar-benar tertuju kepada Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menyembah. Kita akan tidak pernah bisa masuk Yerusalem baru. Kita tidak akan pernah bisa pergi ke tanah Kanaan. Kita akan terus ada di Mesir. Kita akan terus ada di dalam dunia. Kita akan terus diperbudak oleh Firaun. Ini yang terjadi. Kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Bagaimana di dalam Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-14, kita mulai bagaimana hukuman-hukuman berat yang Tuhan hadirkan kepada Firaun pada waktu itu. Begitu mengasihi bangsa Israel. Dan di akhir zaman ini Tuhan begitu mengasihi manusia. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel. Firman-Nya tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, siapapun Anda. Tuhan tidak pernah memilih dari latar belakang saku kita karena tebal dan penuh dengan kartu kredit dan kemudian banyak deposito di bank. Tuhan tidak pernah lihat itu. Tuhan tidak pernah lihat warna kulitmu. Tuhan tidak pernah lihat gigimu. Tuhan tidak pernah lihat rambutmu. Tuhan tidak pernah lihat hal seperti itu. Tuhan dengan dasar begitu mengasihi manusia. Dan Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, siapapun kita, itu bisa menerima hidup yang kekal. Tuhan turun tangan. Karena kalau Tuhan tidak turun tangan, maka bangsa Israel tidak pernah lepas, tidak akan pernah bisa keluar untuk menyembah Tuhan. Kalau Tuhan tidak turun tangan, maka tidak ada manusia pun yang bisa sampai kepada Tuhan. Tidak ada manusia pun yang bisa datang kepada Tuhan. Tidak ada manusia pun yang bisa beribadah kepada Tuhan, karena kuasa Firaun terlalu kuat bagi bangsa Israel. Ini tidak main-main. Ini realita yang harus kita lihat. Makanya Anda jangan kaget tiba-tiba mungkin Anda berkata, kenapa saya sekarang sudah lemah? Saya sudah tidak bergairah dengan Tuhan. Saya sudah tidak cinta Tuhan, mau berdoa pun saya sudah tidak bergairah. Apalagi mau baca firman, saya sudah tidak bergairah. Anda jangan kaget. Bagaimana kuatnya Firaun akan hadir dan akan menahan hidupmu. Dia akan merampas hidupmu. Dia akan menarik hidupmu sampai engkau tidak bisa datang kepada Tuhan. Kita coba perhatikan bagaimana di dalam kisah Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kalau kita lihat di perikopnya, itu bicara tula yang pertama. Kita baca 1-2 ayat saja, kemudian nanti kita akan lompat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Ya. Terus? Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ya. Kita perhatikan baik-baik. Tuhan mulai menurunkan hukuman yang berat. Tuhan mulai mengacungkan tangannya yang kuat. Karena Firaun kalau tidak dipaksa dengan tangan yang teracung, kalau tidak dipaksa dengan tangan yang maha kuasa, maka dia tidak akan pernah lepaskan bangsa Israel. Dan ini adalah bicara bagaimana kuasa kegelapan yang tidak akan pernah melepaskan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Harus dipaksa dengan tangan yang teracung. Tuhan harus turun dari surga. Tuhan harus datang habis-habisan dengan manusia, sehingga manusia bisa dibebaskan, bisa dilepaskan, bisa mengalami kemerdekaan, bisa pergi dan beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Tetapi kita perhatikan, yang saya ingin bagikan kepada Anda, bagaimana kuatnya usaha Firaun. 10 kali Tuhan menghukum dia. Ya, ini bukan bicara sesuatu yang biasa. Kalau kita tahu bersama-sama angka 10 itu angka yang sempurna, angka yang sangat lengkap. Kita perhatikan bahwa kalau kita perhatikan angka itu hanya dari 0, 1 sampai 9 dan kemudian kembali ke 0. Jadi kalau 10 itu sudah lengkap, semua angka sudah ada di situ. Nah, kalau Tuhan sampai menghukum sampai 10 kali,
Ini berarti hukuman bagaimana kekuatan Tuhan itu bermain dengan begitu kuat untuk menekan sampai bangsa Firaun, sampai bangsa Mesir itu bisa melepaskan mereka. Jadi Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan ini perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh setiap manusia. Khususnya orang-orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah menerima kebaikan Tuhan, yang sudah mengakui darah Tuhan Yesus tertumpah di atas kayu salib. Bagaimana kuatnya tangan Tuhan, bagaimana Tuhan dengan hukuman yang sempurna Tuhan hadirkan untuk melepaskan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Itulah yang pertama dikatakan di situ bahwa air menjadi darah. Ya, itulah hukuman yang pertama yang diberikan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang pertama, di situ perikopnya dikatakan tulah yang kedua. Apa tulah yang kedua? Tuhan menghadirkan katak. Ya, katak itu adalah sebuah binatang, yang cukup menjijikkan, dan itu Tuhan harus hadirkan di tanah Mesir. Dan pada waktu hukuman kedua diberikan, pada waktu itu bangsa Mesir dipaksa oleh tangan Tuhan. Dan setelah bangsa Mesir mulai merasakan ada kelegaan, mereka kembali bertindak dan menahan. Dan itu sebabnya Tuhan harus menurunkan hukuman ketiga. Apa hukuman ketiga? Kita perhatikan di situ bahwa Tuhan menghadirkan nyamuk. Itu tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 ke-16. Ya. Dan kemudian setelah Tuhan menghukum dengan yang ketiga, tetap aja bangsa Mesir itu terus dengan segala macam cara bagaimana mereka berusaha untuk menghentikan dan tidak pernah mengizinkan untuk bangsa Israel beribadah. Dan itulah yang keempat, apa yang terjadi di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Itu disebutkan lala pikat, ya. Dan Anda bisa baca di situ seterusnya di dalam tulah yang kelima, di dalam pasal yang ke-9. Terus kemudian di dalam tulah yang ke-6 itu masih pasal yang ke-9 juga. Terus kemudian seterusnya, ya, tulah yang ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Pada waktu tulah yang ke-10 itu merupakan hukuman yang sangat-sangat tragis buat bangsa Mesir, buat bangsa Firaun pada waktu itu. Dan itulah yang membuat mereka melepaskan bangsa Israel, di mana pada waktu itu anak-anak sulung dari bangsa Mesir itu dibunuh pada waktu malam hari, karena pada waktu itu Tuhan dengan kegeraman, dengan kemarahan yang begitu hebat kepada bangsa Firaun, kepada Mesir pada waktu itu, karena mereka tidak pernah mengizinkan untuk manusia bisa kembali kepada Tuhan, untuk bangsa Israel bisa beribadah dan bisa mengalami kebaikan Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu Firaun mendengar bahwa semua anak sulung di Mesir, termasuk anaknya Firaun pun terbunuh pada waktu itu. Dan mereka akhirnya, Firaun memutuskan, kita harus melepaskan. Biarkan saja bangsa ini pergi. Karena kalau tidak, maka bukan hanya anak sulungnya mati, maka Firaun pun juga akan terancam mati, karena tangan Tuhan yang harus dilawan. Karena bagaimana kekuatan Tuhan itu begitu kuat, begitu hebat menekan Firaun. Akhirnya Firaun dengan terpaksa melepaskan. Biarkan saja bangsa ini pergi. Mereka sudah tidak berdaya pada waktu itu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Untuk datang kepada Tuhan itu tidak mudah. Untuk mau menyembah Tuhan itu bukan satu hal yang Anda tidak harus pikirkan dengan serius. Karena setiap kali Anda mau datang kepada Tuhan, setiap kali Anda mau beribadah kepada Tuhan, setiap kali Anda mau maju kepada Tuhan, setiap kali Anda mau menuju ke tanah Kanaan, mau menuju ke Yerusalem baru, itu Firaun akan terus
roh Firaun itu akan ikut. Roh Firaun akan terus bergerak. Bagaimana caranya untuk dia bisa menahan kita? Dia akan berusaha untuk terus menghentikan kita. Dan kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur, Dia Allah yang baik. Dia Tuhan yang sangat mengasihi manusia. Dia Tuhan yang sangat peduli dengan manusia. Dia tidak pernah ingin manusia itu dibasmi, dibantai, dipaksa, disiksa oleh kuasa kegelapan. Tuhan ingin bebaskan manusia. Tuhan ingin lepaskan manusia. Tuhan ingin panggil supaya manusia datang dan beribadah dan mendekat kepada Tuhan. Karena kalau manusia dekat kepada Tuhan, maka semua kebaikannya akan hadir. Semua kemurahan Tuhan akan disertakan. Semua mujizat Tuhan akan turun dan hadir di dalam hidup manusia. Dan Anda masih ingat, kita sama-sama tahu, dari sekolah minggu kita sudah tahu bagaimana bangsa Mesir bertindak untuk penghabisan kalinya. Sekalipun anak sulung mereka sudah mati, bangsa Israel sudah dilepaskan, mereka sudah mulai agak jauh berjalan. Dan kita perhatikan Alkitab berkata bahwa Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya. Dia mengerahkan semua kekuatan yang ada di Mesir. Semua senjata terbaik, kereta terbaik, pasukan terbaik dia kerahkan untuk mengejar bangsa Israel. Jangan sampai mereka pergi beribadah kepada Tuhan. Dia main-main. Jadi kalau Anda mungkin bertanya, kenapa saya sekarang sudah tidak bergairah ikut Tuhan? Saudaraku, Firaun jasmani itu sudah terkubur di laut Teberau. Tapi Firaun rohnya itu bergerak terus di dalam kehidupan manusia. Dan dia hadir di dalam setiap kehidupan manusia. Dia hadir untuk menekan dan melawan setiap kegerakan penyembahan, setiap orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Dia akan terus bagaimana caranya supaya manusia itu terhenti dan tidak sampai pergi ke tanah Kanaan dan menyembah Tuhan. Jangan sampai mereka ke Yerusalem, jangan sampai mereka hadir di situ. Mereka tidak mau itu. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat, pada waktu bangsa Israel mereka berada di tepi laut Teberau, itu Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya. Dia kejar dengan kereta-kereta yang luar biasa. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah yang membuat kekuatan tangan Tuhan begitu sangat geram melihat tindakan daripada kekuatan Firaun ini. Dan itulah yang membuat Tuhan begitu geram dengan semua kekuatan roh jahat yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku, mari kita perhatikan baik-baik perjalanan hidup kita. Jangan sampai ada begitu banyak Firaun yang menghentikan kita. Ada begitu banyak roh Firaun yang terus menahan kita untuk maju kepada Tuhan. Ya, di dalam kehidupan ini ada banyak. Firaun bisa hadir dalam bentuk dosa. Ya, mungkin kita berkata, kenapa saya kok terikat dengan narkoba? Saya sebetulnya tahu narkoba ini tidak baik. Narkoba ini sebetulnya sesuatu yang sangat mematikan. Saya ingin berkata, itulah roh Firaun. Itulah kekuatan yang ingin menghambat supaya Anda jangan sampai dekat kepada Tuhan. Anda tidak punya kekuatan untuk lepas dari situ. Itu hanya kekuatan tangan Tuhan. Hanya dengan tangan yang teracung, hanya dengan kehebatan Tuhan baru Anda bisa dilepaskan. Kalau Anda tidak datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah lepas dari situ. Kekuatan Mesir, kekuatan dunia, kekuatan Firaun akan terus mengikat Anda. Mungkin Anda berkata, saya terikat dengan seks bebas. Saya selama ini hidup di dalam perselingkuhan. Saya hidup dengan istri orang. Saya hidup dengan suami orang. Saya hidup dengan segala macam kenajisan. Saya hidup dengan lumpur yang begitu memalukan di dalam hidup ini. Saudara, kalau Anda bertanya, saya ingin berkata, itu roh Firaun yang terus menghambat Anda untuk jangan sampai Anda bisa mendekat kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang kudus. Firaun akan terus mencegah jangan sampai Anda masuk ke dalam kekudusan Tuhan. Kita perlu tangan Tuhan yang kuat. Kita perlu pembebasan. Kita perlu seorang yang bernama Musa. Kalau Anda tahu Musa itu siapa? Musa itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus sendiri. Musa perlu datang
Dan Musa perlu melakukan mujizat di depan Firaun, baru bangsa Israel bisa dibebaskan. Dan saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk bisa keluar daripada perbudakan dosa, untuk bisa keluar daripada ikatan rak Firaun, itu hanya perlu kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang bisa bebaskan manusia. Tuhan harus mengutus tangannya yang kuat. Tuhan harus menurunkan kekuatannya yang luar biasa, tangan yang supranatural, mujizat yang ajaib, mujizat yang besar, hukuman yang begitu kuat yang harus turun melalui tangan seorang yang berkuasa yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Hanya Dia yang bisa bebaskan kita. Kalau tanpa Tuhan Yesus, tidak ada satu manusia pun yang bisa dibebaskan. Nah, Bapak Ibu, seberapa rindu Anda kepada Tuhan Yesus? Mungkin Anda berkata, saya sudah orang Kristen sudah puluhan tahun. Itu tidak jadi masalah. Anda mau 70 tahun, mau 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun Anda jadi orang Kristen, tapi kalau Anda tidak rindu kepada Tuhan, Anda akan terus ada di dalam kuasa Firaun. Anda tidak akan pernah merdeka daripada dosa, Anda tidak akan pernah bisa terlepas dari dunia. Ada begitu banyak Firaun. Bicara tentang pekerjaan. Pekerjaan pun itu juga banyak bicara tentang Firaun. Semua pekerjaan yang menghambat, yang membuat Anda tidak maju di dalam Tuhan, yang membuat Anda terus bergulat dengan dunia ini, itu semua roh Firaun. Anda harus hati-hati dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Ataupun juga hobi. Anda perhatikan ada begitu banyak hobi, baik melalui gadget, internet, wifi, dan segala macam. Itu semua Firaun-Firaun yang hadir di sekitar kita. Kalau itu menghambat dan membuat kita tidak bisa dekat, membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan, maka itu adalah Firaun yang begitu kuat menghalangi kita. Saudaraku, keluarga pun juga bisa jadi Firaun. Apalagi, ada begitu banyak, pendidikan pun bisa jadi Firaun. Pokoknya semua upaya, semua kekuatan setan yang membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan, itu semuanya adalah bentuk daripada roh Firaun. Nah, saudara, pada malam hari ini saya tidak bisa bicara terlalu panjang lagi, dan saya akan akhiri di penyampaian bahwa layanan ini menyediakan SMS di 0852 1247 5667 atau di PIN BB 2979 B275. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.